Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu sungguh menuntun kami beserta dengan kami. Sekalipun kami tidak bisa melihat Engkau ya Tuhan, sekalipun kami tidak bisa menjamah Engkau ya Tuhan, tetapi kami yakin Engkau bersama kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan salah satu buktinya adalah firman-Mu senantiasa menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu melalui firman. Dan sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kami sungguh mohon sekali lagi, Tuhan berbicaralah kepada kami, ajarilah kami, supaya kami mengerti firman-Mu dan kami bisa hidup sesuai dengan firman-Mu. Kami serahkan waktu perenungan firman ini sepenuhnya dalam tangan-Mu. Berbicaralah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara, membangun gereja masa depan hari ini. Saudara, tema yang diambil untuk HUT ke-39 GKI Sunter. Dan untuk renungan ini, saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan dari Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-16. Efesus 4, ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-16. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka menyesatkan. Sebaliknya, dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Dari Dialah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh semua sendi yang menopangnya, menerima pertumbuhannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota dan membangun dirinya dalam kasih. Sudah sampai demikian jauh pembacaan firman, yang berbahagia mereka bukan hanya membaca mendengar, tapi juga melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Saudara, suatu pepatah kuno berkata seperti ini. Waktu terbaik untuk menanam pohon adalah 20 tahun yang lalu. Waktu terbaik kedua adalah sekarang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peribahasa ini mengatakan atau mengajarkan kepada kita bahwa langkah terbaik adalah memulai lebih awal. Tetapi jika itu tidak terjadi, langkah terbaik berikutnya adalah segera memulainya sekarang. Saudara, kita sering menyesali hal-hal yang tidak kita lakukan di masa lalu. Mungkin dalam hal menabung, mungkin dalam hal belajar keterampilan tertentu, mungkin di dalam hal kita menjaga kesehatan, atau kita di dalam membangun hubungan. Saudara, pepatah atau peribahasa ini mengakui bahwa memang benar, waktu yang terbaik itu mungkin sudah lewat nih. Namun harapan itu akan selalu ada di masa kini. Saudara, meskipun kita tidak bisa kembali ke masa lalu, kita tetap bisa mengambil tindakan di masa sekarang ini. Saudara, menunda lebih lama hanya akan membawa penyesalan. Saat ini adalah kesempatan terbaik berikutnya. Saudara, simbolisme pohon ini sangat tepat sekali. Karena kita tahu, saudara, menanam pohon itu adalah tindakan jangka panjang. Pohon butuh waktu untuk bertumbuh, butuh waktu untuk memberi buah, butuh waktu untuk memberi manfaat. Sama seperti kita membangun karier, membangun hubungan,
membangun kebiasaan baik, saudara, hasilnya itu tidak instan nih. Tetapi itu bisa berguna atau bisa sangat luar biasa sekali di masa depan. Saudara, peribahasa ini boleh katakan memberi satu pesan positif dan penuh semangat. Jangan terjebak dengan penyesalan masa lalu. Fokuslah pada apa yang kita ini bisa lakukan hari ini. Karena hari ini adalah awal dari masa depan yang lebih baik. Saudara, kebenaran peribahasa ini saya percaya bisa kita terapkan dalam kaitan dengan tema kita hari ini. Membangun gereja Tuhan nih. Membangun gereja masa depan. Saudara, mungkin waktu terbaik untuk membangun gereja masa depan, katakanlah dari segi pemuritan, atau mungkin kepemimpinan, atau pola pelayanan, atau dalam hal generasi penerus, saudara, mungkin betul harusnya itu bertahun-tahun yang lalu. Tetapi jika itu belum terjadi, saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka waktu terbaik berikutnya adalah sekarang. Bicara pemuritan, mungkin dulunya tidak sangat serius menjalankan pemuritan, atau menjalankannya secara tidak strategik, atau secara tidak konsisten ini. Tetapi saya percaya tidak ada kata terlambat. Mari memulainya dengan lebih baik sekarang, mencari pola yang lebih tepat, mempersiapkan pemimpin dengan lebih baik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan satu ungkapan yang muncul dalam perikop yang tadi kita baca. Ungkapan yang muncul di ayat yang ke-12, yaitu pembangunan tubuh Kristus. The building up of the body of Christ. Saudara, ketika bicara tentang pembangunan tubuh Kristus, saudara, jelas di sini kita bukan bicara tentang pembangunan gedung secara fisik. Saudara, kenapa bukan? Saudara perhatikan di ayat 12 dan ayat 13, saudara, dikatakan ini bagi pembangunan tubuh Kristus sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi ayat 13 itu secara tidak langsung menunjukkan dengan jelas sekali bahwa di sini kita bukan bicara tentang pembangunan gedung fisik, tetapi kita bicara tentang pembangunan tubuh Kristus dengan tujuan yang jelas. Sampai dikatakan kita semua telah mencapai, sampai kita semua telah mencapai. Sudah mencapai apa? Sudah perhatikan beberapa hal yang disebutkan di ayat ini. Yang pertama, sudah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Saudara, ini bicara apa? Ini bicara unified understanding of the faith. Di sini bicara tentang bagaimana kita ini bisa bersatu, sama-sama memahami iman yang kita percayai ini, iman yang kita pelihara ini. Saudara, iman di sini bukan bicara iman kita secara subjektif, tetapi iman di sini bicara the faith, yaitu inti iman itu loh. Saudara, bicara tentang ajaran iman ini. Dan secara khusus di sini dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan Yesus Kristus sebagai anak Allah. Seartinya apa? Mari kita sama-sama dibangun. Supaya apa? Supaya kita ini punya persepsi, pemahaman yang sama tentang siapa Yesus. Saudara bayangkan, kalau di gereja ada sekelompok orang percaya Yesus adalah seorang nabi aja. Sekelompok yang lain mengatakan, oh dia seorang guru moral yang baik. Yang lain mengatakan dia Tuhan. Yang lain mengatakan dia juru selamat aja, dia bukan Tuhan. Saudara bayangkan kalau tidak ada satu kesatuan di dalam pemahaman tentang inti atau ajaran iman ini. Saudara akan bisa bayangkan betapa kacaunya gereja itu. Maka Paulus menekankan aspek ini. Aspek doctrinal understanding. Aspek doctrinal knowledge nih. Di mana kita harus sama-sama di dalam pemahaman yang sama. Yang kedua dikatakan sampai kita mencapai kedewasaan penuh. Saudara, di sini jelas bicara aspek spiritual maturity. Bicara tentang kedewasaan rohani ini. Saudara, ini gambaran seperti seorang anak yang tumbuh dewasa. A mature man. A mature person. Seorang yang dewasa. Dan kemudian dikampalkan yang ketiga, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saudara, apa ini? Ini bicara tentang Christ likeness nih. Saudara, kalimat ini menggambarkan seperti seorang anak yang bertumbuh dan ingin bertumbuh, mencapai pertumbuhan katakanlah seperti kakaknya yang lebih besar. Saudara, ketika dua anak saya masih kecil, sering kali kami mengukur tingginya itu berdiri di dinding lalu kami kasih tanda. Ya, dua anak ini dari kecil sudah kami kasih tanda, beberapa naik tahun berikutnya tanda.
Dan kedua anak saya itu mengatakan, "Pak, saya mau mencapai satu tanda tinggi yang seperti itu." Saudara, adiknya kepingin seperti kokonya. Adiknya mengatakan, "Saya ingin untuk bisa seperti koko, bahkan melampaui." Dan memang terbukti dia melampaui sekarang. Tapi saudara, yang saya mau katakan begini. Tanda di dinding rohani kita harusnya apa? Kepenuhan Kristus itu loh. Seperti Kristus, serupa Kristus. Maka tujuan Allah, saudara, bagi pertumbuhan rohani bukan hanya menuju kedewasaan rohani, tetapi menuju Christ likeness dalam setiap aspek hidup kita. Saudara, 3 ungkapan ini dipakai jelas sekali menggambarkan apa sih tujuan dari pembangunan tubuh Kristus. Apa itu pembangunan tubuh Kristus? Saudara, kalau saya boleh ringkaskan, pembangunan tubuh Kristus itu artinya pertumbuhan semua anggota jemaat menuju kedewasaan rohani yang menyatakan karakter seperti Kristus. Saudara, tujuan Tuhan ini bukan hanya supaya kita sama-sama memahami doktrin, sama-sama percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sama-sama mengucapkan, mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang sama setiap hari Minggu. Saudara, lebih dari itu, tetapi kita didorong, diminta untuk kita bisa bertumbuh dalam spiritualitas kita dan karakter kita menjadi semakin seperti Kristus. Perhatikan, di sana dikatakan sampai kita semua, bukan sampai segelintir orang, tapi kita semua. Saudara, Paulus bicara kepada jemaat Efesus, sampai kita semua ini termasuk Paulus. Satu ajakan untuk apa? Seluruh anggota tubuh bertumbuh bersama dan saling memberikan dorongan untuk menjadi dewasa. Saudara, inilah gereja. Gereja sebagai komunitas pertumbuhan iman nih. Inilah arti membangun tubuh Kristus. Saudara, bayangkan di dalam tubuh manusia ada banyak anggota kan. Katakanlah yang bertumbuh baik cuma tangan. Kaki enggak bertumbuh. Saudara bisa bayangkan apa yang terjadi? Tangan aja yang hebat, kuat, bertumbuh. Kaki enggak bertumbuh. Saudara, kita tahu, orang ini akan lumpuh dan tidak akan bisa berjalan. Saudara, saya mungkin akan mengatakan begini. Anggota-anggota gereja yang tidak bertumbuh, justru seringkali menghambat gereja untuk bisa berfungsi dengan baik. Percuma punya tangan yang baik bertumbuh, tapi kemudian kaki tidak bertumbuh dengan baik. Tubuh itu lumpuh dan tidak bisa berfungsi. Saudara, inilah arti membangun gereja, membangun tubuh Kristus. Mengingatkan semua kita, gereja bukan sekedar tempat ibadah, gereja bukan sekedar tempat kegiatan rohani kita, gereja bukan juga sekedar tempat untuk kita mendapat berkat-berkat tertentu yang kita harapkan, tapi gereja adalah tempat atau komunitas yang seharusnya pertumbuhan rohani yang sehat, yang baik itu terjadi. Saudara, mari kita membangun gereja masa depan dengan membangunnya mulai sekarang. Apa aja yang perlu kita bangun? Saudara, berdasarkan perikop yang kita lihat dan baca hari ini, saya ingin mengajak saudara untuk paling tidak melihat beberapa hal yang sangat mendasar. Kalau ini tidak dibangun, saudara, tidak akan ada gereja di masa depan. Mari kita lihat beberapa hal ini. Yang pertama, saudara, pembangunan tubuh Kristus itu jelas sekali membutuhkan pemimpin-pemimpin rohani yang melayani. Saudara, perhatikan jelas sekali tadi kita baca di ayat yang ke-11. Ya, di ayat yang ke-11. Dialah yang memberikan rasul-rasul, baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Untuk apa sih? Nanti kalau dilanjutkan di ayat yang ke-12, bagi pembangunan tubuh Kristus. Saudara, dia di sini adalah Kristus yang memberikan itu. Kristus yang memilih, membangkitkan, menyediakan orang-orang tertentu, saudara, di dalam jabatan-jabatan tertentu. Dan jabatan-jabatan tertentu di sini jelas sekali merujuk pada peran-peran yang diisi oleh orang-orang tertentu yang memang dipilih dan dimampukan oleh Tuhan untuk menjalankannya. Tidak semua orang percaya sudah bisa masuk untuk kemudian menjadi orang-orang dengan jabatan-jabatan seperti itu. Maka kita setuju kalau orang berkata begini, ada beberapa orang percaya yang memang secara khusus diberi karunia, gifted in leadership roles, di dalam kepemimpinan, peran-peran kepemimpinan di dalam gereja Tuhan. Sudah ada orang-orang seperti ini. Orang-orang Tuhan sediakan ini untuk gereja Tuhan. Pemimpin-pemimpin rohani yang adalah gift dari Tuhan.
Jadi gereja itu dianugerahi oleh Tuhan dengan pemimpin-pemimpin rohani. Orang-orang ini diberikan oleh Kristus kepala gereja. Kenapa? Karena Kristus tahu itulah yang dibutuhkan oleh gereja. Saudara, saya tidak membahas mengenai kelima jabatan ini. Ya saudara, bisa muncul diskusi perdebatan misalnya apakah rasul, nabi masih ada atau tidak. Tetapi intisarinya adalah, saudara perhatikan, jabatan-jabatan ini dijabat oleh orang-orang tertentu. Tidak semua orang jadi rasul, tidak semua orang jadi nabi, tidak semua orang jadi pemberita-pemberita Injil, tidak semua orang jadi gembala, tidak semua orang jadi pengajar. Saudara, tapi intinya adalah mereka ini adalah orang-orang yang memang, saudara, pemimpin rohani yang utamanya itu bertanggung jawab atas pewartaan dan penerapan sabda itu di dalam kehidupan umat Allah. Saudara, jelas sekali saudara perhatikan, ada perbedaan. Tidak semua orang dituntut untuk sama-sama dengan jabatan yang sama. Ambil contoh gembala. Tidak semua saudara harus jadi gembala. Ada perbedaan saudara di dalam kepemimpinan rohani ini. Ada yang dipanggil jadi pengajar, ada yang dipanggil jadi pemberita Injil, ada yang dipanggil jadi rasul, ada yang dipanggil jadi nabi. Saudara, responsabilitas ini adalah untuk para pemimpin yang berbeda satu dengan yang lain. Maka perbedaan ini jangan dilihat sebagai sesuatu yang bersifat negatif atau buruk nih. Karena kita sadar tidak seorang pun memiliki semua karunia yang dibutuhkan untuk setiap tantangan yang akan dihadapi oleh gereja. Saudara, Roh Kudus memberikan karunia yang berbeda untuk orang yang berbeda dengan tujuan yang berbeda. Tetapi semua mengarah kepada pembangunan tubuh Kristus. Saudara, gereja membutuhkan pemimpin-pemimpin rohani yang baik dan berdedikasi supaya gereja bisa dibangun. Jikalau ini betul-betul kita pahami sebagai kebenaran firman Tuhan. Saya tantang pemimpin-pemimpin rohani. Berikan the best. Berikan yang terbaik. Berikan dan layanilah dengan yang terbaik. Karena peran pemimpin rohani sangat penting. Tapi saya ingin juga anggota gereja menyadari ini. Jikalau kepemimpinan rohani itu penting, anggota gereja harusnya ingat untuk berikan dukungan. Berikan masukan-masukan yang membangun. Bukan kritikan yang menjatuhkan. Saudara, jujur kita mungkin sering kali lebih mudah mengkritik daripada membangun. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, pemimpin-pemimpin rohani, dalam hal ini saya juga masukkan kategori majelis di dalamnya. Adalah orang-orang yang juga perlu untuk didukung dalam doa. Supaya mereka bisa melayani dengan baik, berdedikasi. Mau membangun gereja masa depan. Mulai dari hal yang sangat-sangat basic ini. Tidak ada pemimpin yang tidak butuh dukungan doa. Seorang gembala, seorang pengkhotbah butuh didoakan untuk persiapan khotbah yang akan dia sampaikan. Butuh dukungan doa untuk keluarga. Butuh dukungan untuk perlindungan. Karena jebakan si jahat akan selalu dihadapi oleh para pemimpin rohani. Banyak fitnah yang ditujukan pada pemimpin rohani. Berdoa juga untuk kesehatan fisik tetapi juga kesehatan mental. Sudah stres, tekanan bagi pemimpin-pemimpin rohani itu cukup besar. Harus mengambil keputusan penting, banyak menghadapi tekanan dan stres seperti yang kita lihat sudah dihadapi oleh banyak pemimpin rohani. Mari kita semua ambil waktu, saudara, sebagai anggota jemaat. Ambil waktu 5-10 menit tiap hari doakan. Rohaniwan-rohaniwan yang ada di gereja saudara. Saya ingat ada seorang pendeta di Amerika bernama Wilbur Chapman. Tidak lama setelah dia lulus dari sekolah teologi, dia dipanggil jadi gembala di satu gereja di kota Philadelphia di Amerika Serikat. Sudah dia masih muda, belum berpengalaman, khotbahnya pun kurang bagus. Satu kali seorang majelis tua yang bijak datang pada Wilbur Chapman dan berkata begini, jikalau Pak Pendeta tetap terus dengan keadaan seperti ini, Pak Pendeta pasti gagal. Dan pasti akan diminta mundur. Tetapi saya
dan sekelompok orang telah bersepakat setiap hari Minggu kami akan datang lebih pagi dan kami akan berdoa untuk Pak Pendeta. Saudara Wilbur Chapman dalam kesaksiannya berkata begini, saya melihat kelompok doa yang dimulai dari beberapa orang ini begitu setia, sampai kemudian berkembang terus, bahkan sampai mencapai angka 1000. Wilbur Chapman di dalam sejarah kekristenan di Amerika adalah seorang pendeta dan pengkhotbah yang sangat baik. Tapi ingat, ketika dia masih muda, dia penuh kelemahan, penuh kekurangan, tapi seorang majelis tua yang bijak berkata, "We will pray for you." Setelah saya percaya dukungan doa itulah yang menjadikan Wilbur Chapman kemudian terus berkembang bertumbuh. Jadi seorang hamba Tuhan yang baik dan jadi berkat. Setelah yang kedua, pembangunan tubuh Kristus membutuhkan anggota-anggota jemaat yang bersedia diperlengkapi untuk melayani. Saudara, mari renungkan hal yang kedua ini. Saudara perhatikan ayat 11 dilanjutkan ke ayat 12. Dialah yang memberikan, ini tadi 5 jabatan nih. Untuk apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Setelah Yesus memberikan pemimpin-pemimpin rohani ini bukan supaya mereka melayani sendiri, tetapi supaya para pemimpin ini menginvestasikan waktu mereka untuk betul-betul mempersiapkan, melengkapi, mengembangkan orang-orang percaya sebagai rekan-rekan pelayanan untuk terlibat di dalam pekerjaan pelayanan yang kemudian bersama-sama sudah diarahkan kepada apa? Pembangunan tubuh Kristus. Sudah sebutan orang-orang kudus di sini bukan merujuk kepada sekelompok atau segelintir orang yang elit rohani di gereja, bukan. Tapi istilah orang-orang kudus menunjuk kepada semua orang percaya di dalam Kristus dan yang menjadi bagian dari tubuh Kristus nih. Jadi seluruh pemimpin rohani hadir memperlengkapi ini. Kemudian bersama dengan orang-orang diperlengkapi ini, bersama-sama melayani dan bersama-sama membangun tubuh Kristus. Sudah memperlengkapi itu menarik sekali karena itu punya arti apa? Sudah punya arti melatih, mempersiapkan orang untuk bisa siap dan qualified untuk satu pekerjaan pelayanan. Setelah dalam Alkitab pernah tercatat 2 murid Yesus, Yakobus, Yohanes, dikatakan sedang membereskan jala, mempersiapkan jala. Supaya apa? Jalanya ini akan dipakai untuk menangkap ikan. Setelah kata mempersiapkan jala, inilah yang dipakai di ayat Efesus tadi. Gambaran tentang betul-betul mempersiapkan sesuatu. Untuk ready. Untuk apa? Untuk bisa pas cocok, qualified. Untuk pekerjaan yang Tuhan mau untuk dikerjakan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan memperlengkapi itu satu pekerjaan merestorasi umat Allah. Untuk kembali kepada tugas tanggung jawab yang Allah berikan di dalam tubuh Kristus nih. Memperlengkapi untuk bawa kembali ini. Karena inilah memang yang menjadi rancangan Tuhan untuk gerejanya. Bukan supaya pemimpin rohani itu melayani sendirian, berjuang sendirian, dan kemudian keletihan sendirian. Tapi memang rancangan Tuhan dari awal adalah para pemimpin rohani ini melakukan itu dan kemudian memiliki rekan-rekan pelayan yang bersama-sama untuk pekerjaan pelayanan dan membangun tubuh Kristus. Saudara perhatikan model pelayanan yang Paulus tunjukkan di sini jelas sekali adalah model pelayanan bersama dalam komunitas. Bukan pelayanan seorang profesional yang melayani sekelompok consumer. Atau boleh pakai analogi begini. Saudara, Paulus tidak sedang membandingkan gereja dengan sebuah kereta api. Di mana semua penumpang duduk dengan nyaman, pasif sampai tiba di tempat tujuan yang dibawa ke sana oleh para masinis atau para rohaniwan atau dengan keanggotaan di country club. Karena keanggotaan di country club biasanya membership itu berarti keuntungan.
Membership itu berarti hak istimewa. Membership itu berarti orang lain akan melayani. Keanggotaan, saudara, itu artinya adalah tentang menerima bukan memberi, dilayani bukan melayani. Hak bukan tanggung jawab, privilege bukan pengorbanan. Tetapi Tom Rainer mengingatkan, saudara, membership dalam gereja tidak seperti itu. Membership dalam gereja artinya apa? Kita adalah bagian dari keseluruhan. Dia menemukan beberapa penyebab. Salah satunya yang saya ingin kutip hari ini. Dia berkata begini, gereja jarang berdoa bersama. Bukannya tidak ada doa sama sekali. Tetap ada doa di acara kebaktian, ada doa di persekutuan wilayah, ada doa mungkin bahkan ada persekutuan doa di tengah minggu. Tetapi ketika dia menyelidiki saudara 14 gereja ini, menemukan benang merah yang sama. Wawancara kepada satu gereja, kepada anggota gereja, mantan anggota gereja itu, ditanya, tolong gambarkan bagaimana persekutuan doa tengah minggu. Orang itu berkata begini dengan jujur kepada Tom Rainer, dulu persekutuan doa di gereja kami penuh. Tapi entah kenapa makin lama makin sepi. Lalu kemudian yang setia tetap datang setia. Oke, coba gambarkan bagaimana persekutuan doa kalian. Dia katakan, ya kami biasa datang, makan bersama dulu. Ya masing-masing potluck bawa makanan lalu share. Jumlah gak banyak sih. Oke, lalu bagaimana? Jemaat itu berkata, ya salah satu penatua kami membagikan list doa. Daftar doa. Lalu, ya ketika selesai makan, satu orang diminta berdiri, memimpin dalam doa, bersyukur untuk persekutuan yang sudah bersama-sama dilaksanakan dengan makan-makan, lalu dia berdoa secara cepat untuk berapa item yang disebutkan. That's it. Sudah ada persekutuan doa loh. Sudah Tom Rainer berkata, apakah itu meaningful time of prayer? Sudah saya khawatir, kita ini lebih banyak waktu memikirkan strategi pertumbuhan. Mengurangi banyak waktu untuk berdoa. Gereja mula-mula adalah gereja yang kita tahu mereka bertekun bukan dalam pengajaran, tetapi di Kisah Rasul pasal 2 dikatakan mereka juga bertekun di dalam doa. Bertekun, mengabdi, devoted. Itu satu kata kuat yang menunjukkan mereka bukan sekedar cuma ada list 10 item. Didoain sekaligus, selesai. Inilah doa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, doa adalah darah kehidupan, lifeblood bagi gereja. Anggota gereja yang diwawancarai oleh Tom Rainer itu berkata begini, sebelum akhirnya gereja kami tutup, dia katakan, we stop taking prayer seriously. Kita berhenti berdoa dengan sungguh, and the church started dying. No prayer, no hope. And the church started dying. Sudah menyedihkan ketika saya baca bagian itu. Saudara, doa adalah disiplin menolong kita bertumbuh lebih dekat ke hati Allah. Doa adalah kunci memahami hati Allah dan mengoreksi dengan jujur di hadapan Allah. Apakah aku sebagai pemimpin? Apakah aku sebagai pelayan? Apakah gerejaku sudah di dalam track yang benar? Dan punya hati yang tulus dalam melayani. Doa berarti mendengarkan apa yang Tuhan mau katakan kepada kita. Lebih dari sekedar meminta Dia memberkati rencana atau tujuan kita atau gereja kita. Sedang membangun gereja masa depan hari ini. Mari mulai dengan hal yang sangat penting. The lifeblood, darah kehidupan dari gereja. Yaitu doa. Saya berdoa kiranya GKI Sunter tidak lupa menjadi gereja yang berdoa. 3 hal yang sangat mendasar. Paulus sebutkan tentang pembangunan tubuh Kristus. Mari kita mulai dari yang mendasar. Bukan yang muluk-muluk lebih dulu. Dengan planning besar. Tetapi yang mendasar kita lemah. Pemimpin rohani yang melayani dengan baik
anggota jemaat yang mendukung dan menjadi pelayan yang baik. Dan gereja menjadi gereja yang betul-betul menyatakan ketergantungan pada Tuhan, the builder of the church. Dan doa adalah ketergantungan kita. Sebagai penutup renungan ini, saudara, saya mengutip John Maxwell pernah berkata begini, persiapan satu-satunya persiapan yang cukup untuk hari esok adalah penggunaan yang benar akan hari ini. Menggunakan hari ini dengan benar, dia katakan itulah persiapan yang cukup untuk hari esok. Membangun gereja masa depan dimulai dengan membangun umat percaya hari ini. Membangun kedewasaan rohani, membangun pengajaran, membangun jiwa kepemimpinan dan jiwa pelayanan, membangun kesatuan, membangun semangat doa. Kiranya Tuhan memberkati gerejanya. Mari kita berdoa. Tuhan, ketika kami merenungkan tema membangun gereja masa depan hari ini, Tuhan, kami harus dengan jujur melihat diri kami terlebih dahulu. Diri kami sebagai pemimpin rohani, diri kami sebagai anggota jemaat, diri kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, diri kami sebagai member dari gereja. Tuhan, tidak mungkin gereja akan bisa dibangun dengan baik untuk masa depan jikalau tidak dimulai dari membangun kami sebagai pemimpin, kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kami sebagai anggota gereja yang harusnya peduli dan harusnya berdoa terus untuk gereja kami. Mulailah Tuhan dari diri kami, dari hal-hal yang paling mendasar ini, mulailah ya Tuhan. Tolonglah kami untuk kami bisa berkomitmen dengan baik, memulai pada hari ini. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami naikkan doa dan syukur kami. Amin.